subscribe dan like channel ini. Penjelasan ilmiah katrol bertingkat, Dr. Senku episode 6 season 1 oleh Fajrul FX. Ini adalah istilahnya sistem katrol bertingkat. Nah, dengan sistem katrol bertingkat ini, kita bisa narik benda yang sangat berat dengan tenaga yang jauh lebih kecil. Kayak di sini, si Senku berhasil untuk narik bongkahan pohon yang menimpa Kohaku dengan berat tubuhnya sendiri, padahal berat pohonnya itu sampai ratusan kilogram gitu. Sekarang coba kita hitung sebenarnya seberapa besar sih keuntungan mekanis istilahnya yang didapatkan oleh Senku dengan menggunakan sistem ini. Nah, anggap aja sistemnya kayak gini ya. Jadi di sini anggap aja berat bebannya itu adalah W. Nah, dari sini kan kita bisa tahu nih beban W ini dia ditopang oleh dua buah tali. Nih, ke atas ini kan dia ditarik dua buah tali. Jadi yang awalnya W di sini pas di atas ini akan kebagi dua. Jadi di sini ada W per 2, di sini ada W per 2. Nah, terus kita lanjut ke katrol yang kedua. Di sini beban W per 2 ini juga akan kebagi jadi dua lagi. Jadi di sini akan jadi W per 4, di sini juga akan jadi W per 4. Nah, terus lanjut lagi W per 4 ini juga akan kebagi lagi jadi dua, jadinya W per 8. Di sini juga W per 8. Jadi dari sistem ini bisa disimpulkan untuk mengangkat beban sebesar W, tarikan yang dibutuhin itu cuman besarnya W per 8. Nah, kayak gitu. Kalau kata Senku ini pohonnya kira-kira masanya 500 kg. Berarti 1/8-nya adalah 62,5 kg. Jadi dari sistem ini kayu yang beratnya itu sampai 500 kg itu sama aja kayak menarik beban 62,5 kg. Makanya di sini
Senku itu nariknya cuman dengan berat tubuhnya aja, dan si kayunya ini bisa terangkat dengan sistem ini. Ini sistem yang keren banget dan banyak dipakai di industri untuk di pabrik-pabrik dan lain-lain untuk ngangkat benda-benda yang sangat berat. Kita akan membuktikan lagi eksperimen sains yang dilakukan di anime Dr. Stone. Kali ini kita akan bikin eksperimen katrol bertingkat yang ini muncul di Dr. Stone Season 1 episode 6. Yaitu ketika Senku nyelamatin Kohaku dari bongkahan pohon yang beratnya sampai 500 kg. Untuk mengangkat pohon itu, Senku bikin suatu sistem katrol yang ajaib yang memungkinkan dia untuk mengangkat beban 500 kg itu cukup dengan berat tubuhnya aja. Di video pembahasanku yang sebelumnya, aku udah jelasin secara teoritis, secara matematis, gimana sih, kenapa sih kok itu bisa terjadi. Dan kali ini kita akan bahas lagi soal katrol bertingkat ini, tapi secara eksperimen. Kita buktikan secara eksperimen. Peralatan untuk eksperimen ini yang pertama adalah katrol sederhana. Di sini kita butuh 4 buah sesuai dengan sistem yang ada di Dr. Stone itu, kayak yang dibikin Senku. Selanjutnya tali, dan juga satu lagi caga atau tiang. Nanti kelihatan lebih jelas ini. Terus juga kita butuh beban. Bebannya bebas pakai apa aja. Pakai Sakura juga boleh. Tapi di sini aku pakai baterai. Ini baterai yang sebelumnya aku pakai untuk eksperimen bikin lampu dari isi pensil. Daripada nggak kepake kan mending pakai ini aja aku. Prinsip katrol bertingkat ini pertama kali dipakai oleh Archimedes di zaman Yunani kuno. Menurut cerita, Archimedes ini bahkan bisa ngangkat kapal perang yang gede banget dengan sistem katrol ini cukup dengan kekuatan tubuhnya aja. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke eksperimennya. Di sini aku akan mulai dari sistem satu katrol dulu. Oke, di sini udah ada satu katrol. Pada sistem katrol sederhana ini, kalau masing-masing sisinya kita kasih beban yang sama, ini nanti dia akan seimbang. Ya, ini cukup jelas lah, ini nggak ada yang ajaib dari sini. Semua juga udah tahu. Nah, kemudian kita akan lanjut ke bagian yang lebih menarik, yaitu sistem 2 katrol. Seperti ini teman-teman untuk sistem katrol bertingkat 2 katrol. Kita kasih ganjel dulu biar nggak gerak-gerak. Oke, nah jadi pada sistem katrol bertingkat dengan 2 katrol ini, ajaibnya gaya yang dibutuhkan untuk narik beban ini itu cuman jadi setengahnya aja, karena bebannya ini akan kebagi oleh 2 tali ini. Nah, makanya gaya yang dibutuhkan itu cuman tinggal setengahnya aja. Dan untuk membuktikannya, di sini aku akan ngasih 2 buah baterai di sisi bebannya ini, dan yang di sisi satunya aku cukup ngasih 1 baterai aja. Nah, ini udah kelihatan kan teman-teman? Jadi di sini mereka kondisinya adalah seimbang. Sebenarnya di sini sistem fisikanya itu nggak benar-benar ideal ya teman-teman. Jadi di sini ada katrolnya pun punya beban, terus juga di sini ada gesekan pada putarannya. Tapi di sini aku berusaha untuk mengurangi gangguan-gangguan itu biar nggak mengganggu sistem katrol ini. Kemudian yang perlu diperhatiin dari sistem ini tuh adalah walaupun gaya yang dibutuhkan di ujung sistem ini itu cuma setengahnya aja, tapi di sini dia itu harus menempuh jarak yang lebih jauh sampai 2 kali lipat. Nah, misal nih, kalau sisi ujung ini dia itu turun segini misal, set. Nah, katrol yang di beban ini itu dia naiknya cuma setengah dari jarak yang ditempuh oleh ujung sistem. Jadi ini kayak apa ya? Pertukaran gitu loh. Di sini kita tadi dapat gaya setengahnya, tapi di sini kita harus nempuh jarak yang 2 kali lipat lebih jauh daripada kenaikan ini. Kayak gitu prinsipnya. Kemudian kita lanjut lagi untuk sistem 3 katrol. Nah, di sini kita udah dapat sistem katrol bertingkat dengan 3 katrol. Dan di sini kalau yang tadi sebelumnya itu kita cukup butuh gaya setengahnya aja. Pada sistem 3 katrol ini kita cukup butuh gaya 1/4-nya aja, karena di sini ini gayanya udah dibagi setengah. Dan setengah ini dibagi lagi setengahnya lagi, makanya ini tinggal 1/4 aja gayanya. Nah, makanya di sini kalau ini aku kasih beban, di sini aku kasih beban 1 buah baterai, dan di ujung sistemnya aku tarik dengan 1 baterai juga. Ini nanti dia akan ketarik. Nih, coba aku pasang ya. Bentar. Dia ketarik loh, padahal ini cuman sama-sama 1 baterai. Kalau kita pakai katrol biasa, 1 ya pasti dia justru seimbang kan. Tapi karena di sini kita pakai sistem katrol bertingkat, dan di sini gaya yang dibutuhkan itu cuman tinggal 1/4-nya aja, makanya ini nggak seimbang. Dan ketariknya lumayan kenceng lagi. Dan untuk menyeimbangkannya berarti di sini kita butuh 4 baterai sebagai bebannya. Oke? Coba kita pasang. Nah, kok nggak kelihatan? Kalau aku ngasih 1 di sini, 1 baterai,
Di sini dia itu bisa nahan 4 buah baterai. Nah, kelihatan kan? Dan seperti sebelumnya yang terkait dengan jaraknya, walaupun di sini gaya yang dibutuhkan untuk menarik bebannya ini cuma tinggal seperempatnya aja, tapi di sini jarak yang diperlukan, jarak yang harus ditempuh ini akan jadi 4 kali lipat nih. Coba nanti kita liatin di videonya biar kelihatan. Jadi ketika ini turun segini, dia itu ini naiknya cuma seperempatnya dari turunnya yang ujung sistem. Kemudian kita lanjut ke puncaknya dengan sistem 4 katrol seperti yang dilakukan Senku di anime Dr. Stone. Oke, nah ini adalah sistem katrol bertingkat dengan total 4 katrol, dan di sini gaya yang diperlukan ini tinggal 1/8-nya aja, karena di sini ini gayanya dibagi setengah, terus dibagi setengah lagi berarti tinggal 1/4, dan dibagi setengah lagi berarti tinggal 1/8. Jadi di sini kalau misalkan di bebannya ini aku kasih 1 buah baterai, dan di tarikannya ini aku kasih 1 baterai juga, ini jelas dia akan ketarik dengan gampang banget. Oh, dia ketarik gampang banget, padahal sama-sama 1 baterai loh. Dan untuk menyeimbangkannya, karena di sini gaya tariknya tinggal 1/8, di sini kita perlu ngasih 8 buah baterai. Ayo kita coba. Oke, wadahnya udah siap. Di sini aku tambahin 8 buah baterai. Tapi bateraiku ini kurang 1 untuk di sini, jadi ini aku ganti pakai apa ini? Uang-uang receh yang aku solasi. Yang ini aku bikin bebannya sama kayak ini. Nah, di sini kita lihat 8 buah baterai. Ini bebannya ditahan cukup dengan 1 buah baterai aja. Makanya di anime itu ketika Senku dia itu ngangkat pohon yang beratnya sampai 500 kg, cukup dengan berat tubuhnya aja, itu udah bisa. Dari situ kita juga bisa tahu kalau massa tubuhnya Senku, berat tubuhnya Senku itu paling minimal adalah 500 kali 1/8, sama dengan 62,5 kg. Nah, itu adalah berat tubuh paling minimal dari Senku biar dia itu bisa narik beban sebesar 500 kg. Dan itu ajaib. Oke, begitu teman-teman. Jadi dari eksperimen sederhana ini kita bisa bilang kalau apa yang dilakukan Senku itu emang beneran bisa, baik secara matematis seperti yang kita lakukan sebelumnya, dan secara eksperimen yang baru aja kita buktikan di sini. Terima kasih. Kalau suka video ini bisa klik tombol like-nya. Nanti kalau like-nya lebih dari 5.000, kita akan lanjut lagi untuk membuktikan eksperimen-eksperimen dari anime Dr. Stone. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu penjelasan ilmiahnya. Lalu, kalau kamu menemukan masalah serupa, bisakah menentukan berapa jumlah katrol yang diperlukan dan bahan sederhana apa aja yang bisa digunakan? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, like dan share ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga ketemu dengan apa yang kamu cari.